sudah diuji oleh sejarah bahwa itu tidak tergantikan. Ketika akan dirumuskan pun dasar negara dulu tahun 1945 terjadi perdebatan yang pada akhirnya melahirkan Pancasila. Sesudah itu berbagai penolakan terhadap Pancasila terjadi melalui gerakan-gerakan pemberontakan, itu gagal semuanya. Pun pada masa reformasi tahun 99 sampai 2000, kalau kita ikuti sejarah politik di Indonesia, pada waktu itu terjadi perdebatan untuk mengganti Pancasila juga dengan dasar negara agama. Artinya sekurang-kurangnya ada yang secara resmi pada waktu itu partai ikut pemilu dan mendapat kursi di DPR yang sejak awal ingin memperjuangkan bahwa akan mengganti dasar negara Pancasila ini dengan dasar Islam. Itu juga gagal, sehingga Pancasila itu sudah teruji untuk tetap menjadi milik kita bersama. Nah, sekarang soalnya adalah bagaimana dengan konstitusi. Saudara, pada saat ini mulai ada juga gugatan-gugatan terhadap konstitusi. Minggu yang lalu ada pekan konstitusi yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Daerah bekerja sama dengan International Conference of Islamic Scholars yang dipimpin oleh Pak Hasyim Muzadi. Kami dan di situ sudah muncul berbagai persoalan yang antara lain arahnya bahwa konstitusi sekarang ini tidak benar, sehingga harus diamandemen kembali. Ada suara seperti itu. Tepatnya ada 3 aliran kehendak bahwa konstitusi sekarang ini harus dikembalikan ke yang tahun 45. Ini terutama dimotori oleh beberapa jenderal termasuk Pak Tyasno Sudarto, kemudian Ridwan Saidi kepala sipilnya dan lain-lain, harus kembali ke yang asli, ke yang pertama. Karena saya kira keliru hilaf kita kalau menyebut Undang-Undang Dasar 45 itu ada yang asli, ada yang tidak asli. Ya semuanya asli kan. Cuma ada yang pertama, ada yang belakangan kan gitu. Sebab kalau asli itu biasanya dilawankan dengan palsu. Lalu ada yang menghendaki Undang-Undang Dasar 45 itu sudah sekarang ini sudah bagus. Ini sekarang tinggal dilaksanakan saja. Tapi ada yang mengatakan tidak, ini masih menimbulkan komplikasi politik, harus diamandemen lagi. Jadi ada 3 aliran. Dan persoalannya adalah, saudara, bernegara itu adalah berkonstitusi. Kita ini hidup bernegara, bersepakat mendirikan negara, dan agar negara ini tertib, aman, sesuai dengan kesepakatan kita, maka kita mempunyai platform dasar negara Pancasila, kemudian landasan struktural untuk menyelenggarakan negara itu ada konstitusi. Sehingga setiap orang itu harus tunduk kepada konstitusi, dan setiap pelanggaran terhadap konstitusi harus bisa ditindak oleh negara. Kalau ada upaya pelanggaran terhadap konstitusi yang sedang berlaku. Nah, soalnya kalau ada 3 aliran tadi, ada yang mau memperbaiki, ada yang mau mempertahankan, ada yang mau kembali ke yang lama, itu biarlah itu menjadi wacana. Tetapi selama konstitusi itu berlaku secara sah, kita harus melaksanakannya. Itulah posisi Mahkamah Konstitusi. Ketika ditanya oleh banyak orang, bagaimana Pak? Mau diganti tidak nih konstitusi kita? Saya katakan Mahkamah Konstitusi itu posisinya melaksanakan apapun isi konstitusi, jelek atau baik itu relatif. Itu karena apa? Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh mengubah konstitusi, tapi kalau mengubah silakan, itu wacana lalu bawa ke MPR. Kalau MPR mengubah, apapun yang diputuskan oleh MPR untuk mengubah itu, Mahkamah Konstitusi harus melaksanakan isi perubahan itu. Tetapi kalau saudara berpikir bahwa sebuah konstitusi itu akan bisa disepakati oleh semua orang, itu sesuatu yang tidak mungkin. Seperti mengharapkan kuda bertanduk bahwa konstitusi itu sudah disahkan lalu disebut tidak. Sejak awal konstitusi itu selalu ada yang menentang. Ketika Bung Karno merumuskan dan kawan-kawan